Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani, dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut ialah beberapa peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum wanita. Salman Al-Farisi radhiyallahu berkata, bahwa suatu ketika Siti Fatimah radhiyallahu mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia memandang ayahnya, tiba-tiba ia menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai putriku?" Siti Fatimah radhiyallahu menjawab, "Ya Rasulullah, semalam aku dan suamiku Ali radhiyallahu bercanda sehingga menimbulkan ucapan yang mengakibatkan ia memarahiku. Aku sangat menyesal dan sedih. Aku berkata, wahai kekasih dan sayangku, maafkanlah kesalahanku kepadamu. Hal itu kulakukan sambil mengelilinginya sebanyak 70 kali. Hingga akhirnya ia memaafkan dan tersenyum kepadaku. Namun aku masih tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai putriku, demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, seandainya engkau meninggal dunia sebelum suamimu memaafkanmu, maka aku tidak akan menyolati jenazahmu. Wahai putriku, keridhaan suami ialah keridhaan Allah, dan kemarahannya ialah kemarahan Allah. Walaupun seorang istri tekun beribadah seperti Siti Maryam binti Imran, tetapi jika suaminya tidak ridho kepadanya, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya." Amal ibadah seorang istri ialah kesetiaan kepada suami dan bercumbu rayu dengannya. Dalam kisah yang lain diceritakan, Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, "Saya bersama Fatimah radhiyallahu berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mendapati beliau sedang menangis. Kami bertanya, 'Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Pada malam ketika aku diserokkan ke langit, aku melihat orang-orang sedang disiksa. Apabila aku teringat kepada mereka, maka aku menangis.' Ali radhiyallahu bertanya, 'Apa yang kau lihat ya Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Saya melihat wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih karena ia tidak menjaga rambutnya di kalangan lelaki, yakni tidak memakai jilbab. Kemudian wanita yang digantung dengan lidahnya serta tangannya dicopot dari bahunya, sedangkan aspal yang mendidih dituangkan ke dalam kerongkongannya, ialah wanita yang menyakiti hati suaminya dengan kata-kata. Beliau juga bersabda, tidaklah seorang wanita yang menyakiti hati suaminya dengan kata-kata, kecuali Allah Ta'ala akan membuat mulutnya kelak pada hari kiamat selebar 70 dirok, kemudian akan diikatkan ke belakang lehernya. Kemudian wanita yang memakan badannya sendiri, serta di bawahnya terlihat api yang berkobar-kobar dengan hebatnya, ialah wanita yang suka bersolek untuk dilihat lelaki lain, serta suka membicarakan keburukan orang lain. Kemudian wanita yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya seperti keledai, ialah wanita yang suka mengadu domba dan berdusta. Kemudian wanita yang memotong-motong badannya sendiri dengan gunting dari neraka, ialah
wanita yang suka menonjolkan diri di kalangan orang banyak supaya perhiasannya dilihat, dan setiap orang yang melihatnya akan jatuh cinta kepadanya. Kemudian wanita yang berbentuk seperti anjing, karena ia ahli fitnah serta suka marah-marah kepada suaminya. Kemudian wanita yang digantung, diikat kedua kaki dan tangannya ke arah ubun-ubun kepalanya, serta dibelit di bawah kekuasaan ular dan kalajengking, ialah wanita yang keluar rumah suaminya tanpa seizinnya. Maka ia akan dikutuk oleh semua yang disinari matahari dan bulan, sehingga ia kembali ke rumah suaminya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita solehah lebih baik daripada 1000 orang lelaki yang tidak soleh, dan seorang wanita yang melayani suaminya selama sepekan, maka akan ditutupkan baginya 7 pintu neraka dan dibukakan baginya 8 pintu surga, yang ia dapat masuk dari pintu mana saja tanpa hisab. Saudaraku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga istri kita, jaga anak-anak perempuan kita. Semoga senantiasa bisa menaati Allah dan Rasul-Nya dan kepada suaminya. Mari kita sampaikan kepada saudara kita, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi amal kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.